teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku, Adit, dan ini adalah video pertama kita di tahun 2023. Jadi sebelum lebih lanjut nih, aku mau ngucapin dulu selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun 2023 ini cita-cita teman-teman yang belum tercapai di tahun 2022 bisa tercapai di tahun 2023 ini. Yang pastinya teman-teman akan tetap bahagia ya di tahun 2023 ini. Nah, di sini kita ada di halaman luar tempat penyimpanan sasis di Karoseri Adi Putro di Malang. Dan kemarin itu kita sempat ada libur sekitar seminggu lah. Dari tahun ujung 2022 sampai awal 2023 itu libur. Dan sekarang kita kedatangan banyak sasis nih. Jadi selama rentan waktu seminggu itu ada puluhan sasis yang masuk ke sini, ke Karoseri Adi Putro. Dan di antara puluhan itu ada sasis tipe baru, teman-teman. Dan ini jumlahnya nggak main-main loh. Sasis tipe barunya ini langsung ada 6 unit yang masuk ke Karoseri Adi Putro. Iya, apalagi kalau bukan Volvo B11R 450 horsepower yang sudah standar emisi Euro 5, teman-teman. Euro 5. Ya, ini karena kemajuan teknologi, jadi powernya semakin besar, tapi semakin ramah lingkungan juga. Wah, pasti penasaran dong. Akan seperti apa detail-detail dari sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 ini. Jadi, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa, buat yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe dulu official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjutin ke review di secara overall gitu, baru nanti ke detail-detail reviewnya. Ditonton sampai selesai ya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu dari total 6 unit pertama sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 yang masuk ke Adi Putro, ke Karoseri Adi Putro. Dan ini adalah yang pertama, teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya. Dari depan, nanti kita akan muter-muter, baru akan kita lihat detail-detailnya. Oke, di bagian depan, nah di sini, ini ada panel kelistrikan dan instrumen-instrumen lain yang istilahnya tuh apa ya, nggak boleh kena air gitu. Jadi, di sini sudah ditutupi dengan cover yang waterproof, teman-teman. Nah, ini melindungi di area sekitar speedometer, terus ada di setir, kemudian di bawah sini ada pedal gas dan pedal remnya, terus di sini ada transmisinya. Nah, kita lihat lebih dekat yuk. Di sini, teman-teman, bisa lihat. Ini kita buka dikit ya. Nah, ini ada pedal gas sama pedal rem. Dia masih dalam posisi dikunci seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada instrumen-instrumen, cluster-cluster instrumen gitu ya. Ada setir, speedometer, dan tombol-tombol lain yang mengatur suspensi dan sebagainya. Itu di sini, di cover, dilindungi oleh plastik yang waterproof gini, teman-teman. Kemudian di sebelah sini, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ada transmisi dari sasis ini menggunakan transmisi dari Volvo iShift. Ya, kurang lebih sama lah dari generasi sebelumnya yang 430 horsepower. Di bagian sini kurang lebih sama. Mungkin nanti di bagian setirnya ada sedikit perbedaan ya, ada tombol-tombol gitu. Tombol untuk klakson yang kecil, yang tin-tin-tin gitu bunyinya, sama klakson yang besar gitu, yang ya kita tahu yang suaranya lebih keras. Jadi kalau klakson kecil itu biasanya dipakai buat yang deket-deket aja, biar lebih ramah di telinga gitu, teman-teman. Gitu ya. Oke, ini dia bagian ruang pengemudi. Kita geser ke sini. Nah, ini ada pemberat, teman-teman. Di sebelah sini itu pemberat. Jadi kenapa dikasih pemberat? Karena beban sasis utuh seperti ini di bagian depan sama di bagian belakang itu sangat jauh berbeda, teman-teman. Di bagian belakang itu jauh lebih berat bebannya. Jadi dikasih pemberat di sini supaya sasisnya tuh nggak gampang jomplang ke belakang gitu loh, teman-teman. Nah, makanya karena perbedaan
berat yang terlampau jauh inilah sasis ini dikirim ke Malang dengan cara diangkut lewat truk trailer, teman-teman, gitu. Jadi nggak dikendarain. Nah, ini wajib diangkut oleh truk. Tapi kalau misalnya udah nyampe sini, nyampe karoseri, itu ya bisa lah sedikit-sedikit dikendarai gitu ya. Dalam proses pemasangan bodi dan lain-lain itu bisa dikendarai gitu, teman-teman. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, ini ban depannya, dan di depan sini menggunakan suspensi udara. Nah, suspensi udara tipe wide, dan suspensinya ini sudah independen, teman-teman. Nah, apa itu arti dari independen? Independen ini adalah ketika suspensi yang di sini turun, yang di sebelah kanan ini turun, yang kirinya tuh nggak naik gitu loh, teman-teman. Jadi nggak ada ketergantungan antara yang kiri sama yang kanan. Jadi kalau misalnya yang kanan turun, ya udah yang kanan aja yang turun. Efeknya akan terasa lebih nyaman untuk penumpang daripada yang dependen gitu, teman-teman. Ini sudah air suspension, udah independen, jadi lebih nyaman lagi untuk penumpang gitu. Next, kita akan lanjut ke sini. Nah, ini ada baut-baut. Jadi sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 ini merupakan sasis modular, teman-teman. Nah, apa itu sasis modular? Jadi sasis modular itu awalnya pendek, teman-teman. Awalnya pendek. Pada saat diproses di sini, dirakit bodinya di sini di karoseri Adiputro, itu akan dipisah, dipanjangin. Nah, ini bagian sinilah ini yang dipisah gitu, teman-teman. Jadi ini nanti akan dipanjangin gitu. Dan di bagian sini juga, ini kan ada kayak cekukan atau rongga gini ya, teman-teman ya. Nah, inilah yang dipakai pada saat sasis itu diangkat ke trailer. Jadi diikat 4 titik, 1, 2, di belakang ada 2 titik, diikat gini ya. Terus ditaruh di trailer gini. Nah, gini proses pengangkutan masuk ke dalam trailernya. Jadi harus diangkat. Nggak bisa dinaikin dari belakang tuh, nggak bisa, nanti bakal ngejomplang kalau dinaikin ke belakang gitu, teman-teman. Di sini salah satu titik untuk mengikatkan ke tali kerennya, keren pengangkatan sasis ini ke trailer gitu. Oke, ini dia bagian tengahnya, nanti akan dipisah. Ada ruang di sini, dan ruangnya itu bisa dijadikan untuk deck pertama, karena di sini nanti akan dijadikan double decker. Tapi kalau dijadiin UHD atau SHD, nah ruangnya ini nanti akan dijadikan bagasi gitu. Makanya bagasi bis dengan sasis modular itu bagasinya space frame, alias tembus dari ujung kiri ke ujung kanan gitu, teman-teman. Oke, nah ini ada tangki solar. Tangki solar ini ada 3 kelihatannya, dan ini kapasitasnya totalnya itu 450 liter, teman-teman. 450 liter untuk solar. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah Euro 5 ini ya, teman-teman ya, bisa pakai solar-solar seperti pada umumnya? Itu jawabannya bisa. Nanti akan ada alasan ya di belakang nanti. Ini dia tangki solar 450 liter, dan bahannya ini plastik ya, teman-teman ya. Tuh, plastik yang tebal. Nah, kenapa dipilihnya plastik? Ini dipilih plastik karena untuk mengurangi resiko karatan gitu, teman-teman. Mengurangi resiko karatan dan lebih safety gitu. Lebih safety ya dari segi pemuaiannya, tahan terhadap panasnya. Makanya dipilih plastik. Ini plastiknya plastik yang tebal ya, teman-teman ya. Bukan plastik yang kaleng-kaleng gitu loh. Dan tentunya ini bisa kita lihat bisa diisi dari kanan maupun dari kiri ya, teman-teman gitu. Oke, ini tangki solar ya. Kemudian ini kita jalan ke sini. Ini bagian belakang, penggerak belakang ya. Seperti bisa teman-teman lihat, sasis ini adalah tipe 6x2 tronton gitu ya, teman-teman ya. Ada triple axle, 3 axle gitu. Dan di sini ada suspensi udara. Nah, ini suspensi udara tipe wide. Karena dia tipe wide, teman-teman, jadi bisa dipasang bodi yang ukurannya tuh tinggi ya. Mulai dari SHD setinggi 3,8 meter, kemudian UHD yang 4 meter, dan SDD
atau double decker itu tingginya sekitar 4,1 meter. Nah, memang batasnya itu 4,1 ya, karena tinggi maksimal yang diizinkan itu adalah 4,2 meter gitu. Makanya kalau teman-teman sering naik bis gitu ya, ke tol, gerbang tol itu ada tulisan tinggi maksimalnya 4,2 meter gitu. Oke, suspensi udara tipe wide, lagi-lagi untuk menambah kenyamanan juga teman-teman. Kemudian di sekitar sini juga ada sistem pengereman. Nah, sistem pengereman yang namanya sasis sasis flagship gitu ya, sasis kelas atas, sasis premium. Jadi sistem pengeremannya itu udah handal teman-teman. Udah ada fitur ABS, anti-lock braking system yang mencegah terjadinya penguncian pada saat ngerem, jadi nggak selip gitu ya. Terus ada sistem EBS, electronically gitu ya. Braking system itu sudah diatur secara canggih oleh sistem yang terintegrasi secara elektronik gitu teman-teman. Wes, pokoknya banyak lah fitur-fitur pengeremannya. Nanti akan kita lihat detail-detail ya teman-teman. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat di sini kelihatannya rumit, ya memang sistem yang rumit inilah yang menjadikannya teknologi yang canggih gitu. Di sini terus ada fitur ESP, Electronically Stability Program. Ya, jadi pada saat berkendara itu jadi lebih stabil lagi teman-teman gitu. Banyaklah fiturnya. Nah, ini tadi yang aku bilang alasan dari Volvo Euro 5 ini. Euro 5 ini masih bisa pakai solar-solar pada umumnya. Ya, ini adalah tangki Volvo AdBlue. Nah, apa itu Volvo AdBlue? Jadi Volvo AdBlue ini adalah cairan aditif gitu ya teman-teman ya, yang dicampurkan pada saat bis ini berjalan. Jadi cairan AdBlue ini adalah satu senyawa kimia gitu ya. Senyawa kimianya itu utamanya amonia. Nah, pada saat si Volvo AdBlue-nya ini dicampur dan pada saat bis ini dioperasikan gitu ya teman-teman ya, ini kan sasisnya, mesinnya itu menghasilkan gas buang, emisi gitu ya, emisi zat-zat yang kotor gitu, nitrogen oksida kalau nggak salah ya, mohon koreksi kalau aku salah, nitrogen oksida. Nanti bertemu dengan AdBlue, dengan amonia, makanya akan terjadi reaksi kimia oleh satu filter di sini, reaksi kimia gitu ya. Nah, reaksi kimia antara gas buang atau polusi yang dihasilkan dari bis ini dengan AdBlue ini nanti akan jadi lebih jernih lagi. Nanti akan menghasilkan nitrogen dan air gitu. Jadi si AdBlue ini berfungsi sebagai pengurai di proses kimia, sehingga gas buangnya jadi lebih ramah lingkungan. Nah, makanya Euro 5 nih, tadi kan Euro 3, terus jadi Euro 5, jadi lebih ramah lingkungan lagi teman-teman, gitu sistemnya. Oke, ini dia tangki AdBlue dengan kapasitas 48 liter. Kalau tadi tangki solarnya 450 liter, nah kalau ini kapasitasnya 48 liter. Kalau aku nggak salah dengar ya dari pihak Volvo, dari sales ya, marketingnya, jadi penggunaan AdBlue ini sekitar 5% dari konsumsi solar. Jadi misalnya ketika butuh solar 300 liter, maka AdBlue yang dibutuhkan ini hanya sebesar 15 liter gitu teman-teman. Jadi hanya 5% dari konsumsi solar gitu. Volvo AdBlue. Nah, makanya kita kan kadang bertanya-tanya ya, apakah Euro 5 ini bisa di Indonesia? Karena kualitas solar di Indonesia ya masih sedikit tertinggal daripada negara-negara maju. Jawabannya adalah bisa, berkat adanya ini, Volvo AdBlue. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Nah, kalau teman-teman di sini udah lihat, ini ada blok mesin warna hijau. Kalau teman-teman sering lihat sasis gitu ya, ini warna hijau ini khas banget dari Volvo gitu. Jadi kalau udah lihat sasis, mesinnya warna hijau, wah berarti ini sasis Volvo nih gitu. Dan untuk mesin yang digunakan, teman-teman, mesin yang digunakan ini adalah Volvo seri D11C.
Ya, jadi hampir sama seperti yang 430 horsepower. Bedanya kalau yang ini D11C, kalau yang 430 horsepower itu D11A gitu, teman-teman. Ini dia. Volvo D11C mesinnya. Tenaga maksimalnya sekitar 450 horsepower. CC-nya itu masih sama, sekitar 11.000 cc. Dan di sini ada yang kosong, teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk meletakkan komponen dari AC ya, teman-teman ya. AC bis gitu. Oke, kemudian di atasnya sini ada knalpot. Knalpotnya langsung ke arah bawah ya, teman-teman ya. Gitu. Wah, ini kalau kita lihat mesinnya gede banget, teman-teman. Dan ini pasti kelihatannya berat banget ya. Nih, berat banget nih di bagian belakang sini. Permesinan gitu. Oke, kita lanjut lihat ke arah samping. Nah, di sini ada radiator yang gede banget, teman-teman. Asli itu, gede banget, lebar gitu ya. Mantap banget nih. Radiator dari Volvo B11R 450 horsepower. Nah, kemudian di sini kita lihat ini ada jarak antara roda belakang dengan radiator yang jaraknya itu mepet, teman-teman. Nah, karena mepet, jadi sasis ini nggak bisa menggunakan pintu belakang saat dijadikan sebuah bis. Nggak bisa pakai pintu belakang. Nah, makanya biasanya pintunya diletakkan di tengah, teman-teman. Ya karena nggak ada ruang gitu untuk pintu belakang. Kelihatan kan bedanya kan? Nggak ada ruang, jadi harus pakai pintu tengah gitu. Nah, ini bagian belakangnya. Tadi masih pakai suspensi udara juga, jadi lebih nyaman lagi. Nggak ada suara kreket saat kita jalan. Oke. Kemudian di sekitar sini, nah di sekitar sinilah yang diikat. Ya, tadi kan di depan kita udah lihat ada titik pengikatan di depan sama di belakang. Nah, di belakang di sini titik pengikatan pada saat bis ini diangkat ke kren. Sasis bis ini diangkat ke kren ini ya, ke trailer gitu di sini. Oke, suspensi udara tadi kita udah lihat. Nah, ini triple axle 6x2. Nah, ini biasanya di sini nih jadi sering dibikin tempat foto gitu ya sama penggemar-penggemar bis gitu ya. Duduk di ban belakang sini ya. Ya, aku dulu sih sering sih saat jadi penggemar bis tuh foto-foto di sini. Kelihatan bergengsi gitu. Bisnya jadi wah banyak bannya gitu loh, teman-teman. Oke, ini dia bagian samping kirinya. Lagi-lagi kita akan lihat tangki solar, suspensi udara tipe wide gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang tadi tempat untuk pemisahan sasisnya. Nah, ini makanya kalau kita lihat di sini sasisnya masih pendek. Nanti pada saat dijadikan sebuah bis, ini panjangnya bisa mencapai 13,5 meter, teman-teman gitu. 13,5 meter. Nah, untuk lebarnya ya ini sekitar 2,5 meter, teman-teman, kalau udah dijadikan sebuah bis gitu. Dan ya ini akses menuju ke arah decknya ya kalau udah dijadikan sebuah bis. Nah, ini overhangnya panjang, teman-teman, bisa kita lihat dari ujung sampai ke poros roda bagian depan. Overhangnya cukup panjang. Dan nanti pada saat dipanjangin ke belakang, jarak antara ban depan sama ban belakang itu panjangnya sekitar 6,3 meter, teman-teman, gitu. Nah, gimana? Kita udah puas ya ngeliat sasis mahal ini. Nah, ini harganya ini berupa sasis seperti ini aja, teman-teman. Ini harganya mencapai hampir 2 miliar loh. Nah, ini bisa dibayangkan, Gunung Harta langsung borong 6 sasis dikalikan hampir 2 miliar, itu seberapa harganya. Luar biasa untuk PO GHTS, dan mempercayakan 6 sasis pertama Volvo B11R ini ke karoseri Adiputro. Jadi kita tunggu aja sekitar 3 bulan lagi. Bis ini, sasis ini sudah akan menjadi sebuah bis double decker yang mewah. Dan buat trayek mana, nanti tunggu aja ya. Mantap banget ya. Nah, ini tadi, teman-teman, komponen yang harus dilindungi. Ada aki, transmisi,
panel-panel kelistrikan, ini semuanya harus terlindungi gitu ya, biar nggak konslet gitu. Gimana? Udah puas kan penjelasan tentang secara keseluruhannya, overall dari sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 ini. Nah, teman-teman, seperti ini, teman-teman, kita bisa lihat ini area kemudinya. Di sini ada tulisan-tulisan. Nih, yang pertama nih, perhatian, ini adalah wheelbase-nya tuh pendek, teman-teman. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang, di belakang ini jauh lebih berat daripada yang di depan. Jadi, kalau ini dijalanin, apalagi dari Jakarta ke Malang, ini sangat-sangat bahaya. Bisa jomplang ke belakang nih, teman-teman. Ya kalau di sekitar karoseri itu masih bisa lah, masih nggak terlalu rawan untuk dikendarai. Tapi kalau udah dibawa jarak jauh, ini sangat bahaya. Makanya untuk pengirimannya, deliverynya nih harus diangkut, teman-teman, gitu. Kemudian di sini ada instruksi-instruksi gitu ya, teman-teman ya. Nih bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, di sini ada panel-panel instrumennya nih. Speedometernya di sini. Nah, ini ditutup yang waterproof biar nggak konsleting kalau kena hujan. Nah, ini transmisinya, teman-teman. Volvo iShift AT2412D gitu, teman-teman. Ini ada tulisannya ya, R, N, A, dan M. Sini. Ya, ini nanti kalau udah jadi bis gini ya, ini bakal ada kaca depan, spion gitu ya, teman-teman. Dashboard, pintu depannya, sebelah sini. Ini pedalnya ada 2, teman-teman. Pedal gas sama pedal rem. Nah, ini dia ruang atau area kemudinya. Nah, ini secara keseluruhan dari ujung depan ke ujung belakang. Untuk pengeremannya, karena ini sasis mahal gitu, teman-teman, flagship dari Volvo, ini sudah banyak fitur keselamatan dari remnya, teman-teman. Di sini ada Volvo Electronically Controlled Disc Brake gitu ya, atau EBS gitu. Jadi sudah pakai disc brake, pakai cakram gitu, teman-teman. Kemudian ada fitur anti-lock braking system, jadi untuk mencegah penguncian, jadi nggak ngepot gitu loh, teman-teman, pada saat kondisi licin gitu ya, terus pada saat kondisi ngerem mendadak gitu, mencegah terjadinya penguncian pada roda saat ngerem gitu. Kemudian di sini ada fitur Volvo Electronic Stability Program. Jadi suspensi serta pengeremannya ini sudah diatur secara elektronik supaya jadi lebih stabil, dan karena lebih stabil tentunya juga jadi lebih nyaman untuk penumpang dan lebih aman juga. Keren sih ini. Aku kadang-kadang pengen gitu ya, wah, gimana ya rasanya ya jadi owner bis yang punya banyak sasis premium gitu. Nah, ini dia bagian mesin ya, detail-detail mesinnya akan kita lihat sebelah sini. Wah, sangar, asli sangar. Nah, seperti ini, teman-teman, kondisi pada saat posisi idle, teman-teman. Volvo D11C 450 horsepower, gokil. Nah, gimana teman-teman, kita udah lengkap banget ngelihat dari overall sampai ke detail-detail dari fitur-fitur pada sasis Volvo B11R 450 horsepower ini. Ya, ini masih pendek, sekali lagi ini masih pendek. Nanti pada saat sudah selesai menjadi bis, akan menjadi bis yang panjang dengan panjang sekitar 13,5 meter dan wheelbase-nya ini
sekitar 6,3 meter. Jadi bisa dibayangkan ini akan jadi bis yang panjang, bisa SHD, UHD atau double decker, dan nanti akan kita lihat sekitar 3 bulan lagi. Jadi silakan pantengin terus channel official dari Karoseri Adiputro di Adiputro Official. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dan semoga memberikan informasi baru untuk teman-teman.